Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arini Nizwandari dengan NPM 5021237. Saya dari kelas 4F dan pada pertemuan 6 ini saya akan membahas materi tentang elemen kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. Pada mata kuliah telah kurikulum dan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu elemen kurikulum 2013. A. Standar kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. B. Standar isi. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika pada kurikulum KTSP, kita mengenal standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri atas 4, yakni KI1 spiritual, KI2 sosial, dan KI3 pengetahuan, serta KI4 keterampilan. Dan yang C yaitu standar proses. Standar proses ini mengandung sistem atau cara atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum 2006 KTSP terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, dan menyimpulkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik ilmiah. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Pembahasan selanjutnya yaitu elemen kurikulum darurat. A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum darurat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. B. Standar isi. Standar isi dalam kurikulum darurat adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi, dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum darurat. C. Standar proses. Standar proses dalam kurikulum darurat adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan sekarang kita telah masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu elemen kurikulum merdeka atau KURMA. A. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kecuali bagi pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. B. Yaitu standar isi. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Konsep keilmuan, dan 3. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang terakhir yaitu C. Standar proses. Standar ini adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga mampu mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Baiklah, selesai sudah pembahasan materi tentang elemen kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka. Thank you so much buat yang udah dengerin sampai akhir. Ditunggu video pembelajaran saya yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.